Nama perempuan itu Alia, 29 tahun. Seorang pegawai admin di kantor kecil di pinggiran Jakarta. Setiap hari, hidupnya hanya berkutat pada layar komputer, tumpukan berkas, dan tatapan sinis dari teman-teman kerja yang diam-diam membicarakannya di balik dinding kaca ruang pantry. Jomblo tua, tapi gayanya kayak anak kuliahan. Katanya pernah hampir nikah, tapi cowoknya kabur pas hari lamaran. Bisik-bisik itu sudah seperti background hidup Alia. Ia tak peduli, setidaknya ia berusaha begitu. Tapi semakin hari, senyum di wajahnya terasa makin palsu. Saat ia menatap wajah sendiri di cermin kamar kosnya, yang dilihat bukanlah perempuan yang bahagia, melainkan perempuan yang semakin menyusut, kalah oleh tekanan zaman yang menilai perempuan dari wajah, umur, dan status pernikahan. Alia hidup sendirian. Ayahnya meninggal sejak ia kuliah semester 4. Ibunya tinggal di kampung dan tak pernah berhenti menanyakan hal yang sama tiap kali menelepon. Kapan kamu nyusul teman-temanmu itu? Lihat si Rani anak Bu Atik. Udah anaknya 2. Kamu nunggu apa lagi, Li? Bahkan ketika Alia mencoba membuka hati pada lelaki lewat aplikasi kencan, hasilnya nihil. Entah karena wajahnya yang biasa saja, atau karena dirinya tak pandai merangkai kata manis. Satu demi satu harapan hanya jadi notifikasi, tidak dibalas, di layar ponselnya. Malam itu, Alia menatap cermin panjang di pojok kamar kos. Ia baru pulang dari acara reuni kecil SMA. Semua temannya datang dengan pasangan, kecuali dirinya. Ia tersenyum getir. Riasan yang tadi sempat ia banggakan, kini luntur oleh peluh dan kecewa. Lalu, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kecantikan itu bisa dibentuk, kalau kamu tahu caranya. Alia memandang pesan itu lama. Jantungnya berdegup aneh. Ada rasa penasaran yang muncul, bersamaan dengan rasa putus asa yang tak bisa ia tolak lagi. Pagi harinya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Mata lelahnya menatap layar ponsel. Pesan dari malam tadi masih ada, namun nomor pengirimnya telah hilang. Dihapus? Atau memang tak pernah ada? Entahlah. Ia hampir mengabaikannya. Jika saja rasa penasaran itu tak terus menggelayut di pikirannya. Hari itu terasa lebih berat. Di kantor, ia kembali jadi bahan bisik-bisik. Bahkan manajer barunya, seorang pria beristri yang tak pandai menyembunyikan pandangan matanya, mulai merayapinya dengan kalimat-kalimat basa-basi yang bikin risih. Kalau kamu dandan dikit, pasti cowok-cowok pada antre tuh. Alia hanya tersenyum kaku. Tapi saat istirahat makan siang, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Ia makan di warteg dekat kantor. Duduk di pojokan, seperti biasa. Tapi kali ini, seorang wanita paruh baya duduk di depannya tanpa permisi. Wajah wanita itu aneh. Cantik, tapi seolah ada yang terlalu tenang dari sorot matanya. Ia membawa sebuah tas kecil kulit lusuh dan mengenakan cincin batu hitam besar di jari tengah. Kamu Alia, kan? Saya kenal kamu. Kamu perempuan yang capek menunggu. Alia terdiam. Sendoknya tak jadi menyentuh nasi. Saya tahu kamu ingin dilihat. Bukan sekadar dilirik. Dan kamu layak. Wanita itu kemudian menyelipkan secari kertas kecil ke tangan Alia. Kertas itu terasa dingin. Padahal siang Jakarta begitu terik. Datang ke alamat ini malam Jumat nanti. Tapi ingat, ini bukan jalan untuk mereka yang setengah-setengah. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu bangkit dan pergi. Alia menatap punggungnya hingga hilang di balik kerumunan. Tangannya gemetar saat membuka kertas itu. Tertulis alamat di daerah Pekayon Lama, tempat yang cukup jauh dari kosnya. Di pojok kertas, tertulis dengan tinta merah samar. Cantik adalah kuasa. Tapi setiap kuasa, ada harga. Malam itu, Alia termenung lama di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membisikkan satu kalimat lirih. Kalau aku bisa berubah, mungkin dunia akan berhenti menyakitiku. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali membelah langit Jakarta. Tapi Alia tetap melangkah keluar dari kosannya, mengenakan mantel hitam tipis dan menenteng payung kecil. Tangannya dingin.
Jantungnya berdetak tak beraturan. Setiap langkah menuju alamat yang tertulis di kertas tempo hari terasa seperti memasuki lorong tanpa ujung. Pekayon lama bukan kawasan yang biasa ia kunjungi. Gelap, sunyi, dan jalanan gang kecil yang ia susuri membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah tua berpagar besi hitam. Ket temboknya mengelupas. Lampu depan hanya satu, dan redup. Pintu terbuka dengan suara decit yang menyayat. Wanita paruh-baya yang ia temui di warteg berdiri di sana, mengenakan kain batik berwarna merah darah. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam seperti belati. Kamu datang tepat waktu. Itu pertanda kamu benar-benar ingin berubah. Alia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan melangkah masuk. Rumah itu bau dupa dan bunga kenanga. Di salah satu ruangan, tergelar tikar pandan dengan sebuah cermin besar di hadapan lilin-lilin menyala. Di tengah cermin, tergantung seuntai benang merah yang ujungnya mengikat sebuah jarum kecil berwarna keemasan. Ini bukan susuk biasa, ujar si wanita. Ini akan menyatu dengan jiwamu. Ia akan menanamkan cahaya pengikat. Tapi, tak semua cahaya datang dari langit. Alia sempat ragu. Tapi bayangan dirinya yang selalu diremehkan, dikhianati, ditertawakan, membuatnya menggenggam keberanian yang salah. Apa yang harus saya lakukan? Wanita itu meneteskan cairan hitam pekat ke dalam sebuah mangkuk. Ia lalu mengambil rambut Alia, meniupkannya, dan mencelupkan jarum ke cairan tersebut. Tutup mata. Jangan melawan. Apapun yang kamu dengar atau rasa. Alia memejamkan mata. Jantungnya berdetak makin cepat. Ketika jarum itu ditusukkan ke bawah kulit di dekat tulang pipi, tubuhnya menegang. Tiba-tiba, seolah ada ribuan suara berbisik di telinganya. Kau ingin cantik? Maka milikilah aku. Milikilah aku seutuhnya. Nafas Alia tercekat. Ruangan berputar. Cahaya lilin menari-nari seperti api neraka. Ia merasa disentuh. Bukan oleh wanita itu, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu gelap. Saat ia sadar, pagi sudah datang. Alia terbangun di atas tikar pandan, sendirian. Tak ada siapapun. Bahkan rumah itu terasa kosong seperti tak berpenghuni bertahun-tahun. Tapi cermin di hadapannya masih berdiri. Dan ketika ia menatap bayangannya di cermin, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Kulitnya lebih cerah, mata terlihat lebih tajam, dan garis wajahnya tampak begitu memikat. Tapi di balik perubahan itu, satu hal mengganggunya. Bayangannya tersenyum, padahal dirinya tidak. Alia terbangun pagi itu dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang berbeda. Mungkin dari penampilannya yang semakin memikat, kulitnya lebih halus, matanya lebih besar, dan senyumannya terasa lebih memikat. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari dunia yang lama dan melangkah ke dunia yang lebih terang. Tapi meski begitu, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang menempel di tubuhnya, di hatinya, yang tak bisa dilihat orang lain, dan tak bisa ia jelaskan. Hari itu, pertama kalinya dalam hidupnya, Alia benar-benar diperhatikan oleh pria-pria di sekitarnya. Di kantor, ada yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Di warung makan, pelayan tiba-tiba berbicara dengan ramah, lebih dari yang biasanya ia terima. Bahkan manajer barunya, yang sebelumnya dingin dan penuh jarak, mulai memberinya perhatian lebih. Alia, kamu ada acara malam ini? Kalau belum, ikut aku ya. Kamu sih cantik, tapi kok masih sendiri? Gimana kalau kita makan malam besok? Aku tahu tempat bagus. Semuanya berjalan mulus. Namun, meski dunia di sekitarnya seperti berubah, ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Perasaan cemas yang menggelayuti, seakan ada yang menunggu di balik setiap sudut kehidupan baru ini. Malam itu, setelah bekerja lembur, Alia pulang ke kosannya. Sesampainya di kamar, ia melemparkan tasnya ke tempat tidur dan berjalan menuju cermin besar di pojok ruangan. Ia ingin memeriksa penampilannya. Ada yang terasa salah. Namun, ketika ia menatap bayangannya di cermin, wajahnya tampak sedikit berbeda.
Tidak hanya penampilannya, tetapi ekspresi wajahnya terlihat lebih kosong, seolah ia sedang memerhatikan orang lain, bukan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di sudut cermin, di balik bayangannya, ada sosok gelap yang tersenyum. Alia kaget dan mundur. Namun sosok itu menghilang begitu cepat. Ia mengira hanya kelelahan. Namun jantungnya berdegup kencang. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Dan tubuhnya terasa lebih dingin. Setelah kejadian itu, gangguan kecil mulai muncul. Teriakan-teriakan aneh terdengar di malam hari. Bisikan yang membuatnya terjaga. Dan hawa dingin yang tiba-tiba menyelubungi kamar. Setiap malam, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Namun, ketika ia mencoba memeriksa, tak ada siapa-siapa. Hari-hari berikutnya, Alia semakin sulit tidur. Bahkan di kantor, ia merasa ada yang mengikutinya. Teman-temannya mulai memperhatikannya lebih dari biasa, memberi perhatian yang terlalu intim, seolah mereka tahu sesuatu yang tak ia ketahui. Salah satu temannya, Rina, yang sangat dekat dengannya, akhirnya bertanya, "Alia, kamu kelihatan beda banget belakangan ini. Kamu nggak takut sama apa yang terjadi? Aku tahu kamu nggak bilang apa-apa. Tapi ada yang aneh. Kayaknya kamu berubah. Tapi nggak ke arah yang baik." Alia hanya bisa tersenyum paksa, mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya semakin mencekam. Setiap kali ia melihat cermin, bayangannya terasa semakin jauh dari dirinya. Entah kenapa, ia merasa dirinya sudah bukan lagi manusia biasa. Sesuatu yang lain, yang jauh lebih gelap, telah menguasainya. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Alia kembali terbangun di tengah malam. Ada rasa yang tak bisa ia pungkiri, seolah ada tangan yang menekan dada, seperti sesuatu yang ingin mengambil alih dirinya. Ketika ia kembali menatap cermin, kali ini bayangannya tersenyum dengan sangat lebar, senyum yang bukan miliknya. Terkejut, Alia terjatuh mundur, namun bayangan itu tetap ada, bahkan semakin nyata. "Kau tak bisa lari, Alia. Aku sudah menjadi bagian dari dirimu." Pagi itu, Alia memandang bayangan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Wajahnya tetap cantik, bahkan semakin sempurna. Tapi apa gunanya kecantikan itu jika ia tak bisa tidur dengan tenang? Jika setiap malam ia mendengar bisikan yang memanggil namanya seperti ratapan? Hari-hari Alia terasa makin aneh. Beberapa rekan pria di kantor kini terlalu agresif mendekatinya. Salah satunya, Andre, karyawan lama yang dulunya dingin dan pendiam, kini seperti terobsesi. "Alia, kamu nggak sadar, ya? Aku beneran serius sama kamu. Aku bahkan mimpiin kamu setiap malam." Ucapan Andre membuat Alia merinding. Ia tak membalas. Tapi saat berjalan menjauh, ia menangkap bayangan lain di belakang Andre. Di pantulan kaca lift, sesosok hitam dengan mata merah menyala yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Alia menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu tak hilang. Seperti terus diikuti. Seperti terus diawasi. Malam itu, Alia mendatangi Rina. Ia tak sanggup lagi memendam semuanya sendiri. "Rin, aku salah. Aku datang ke tempat itu. Aku pasang susuk." Rina terdiam. Ia menatap sahabatnya dalam-dalam. Rasa takut mulai menyelinap ke wajahnya. "Ya Tuhan, Li, kamu tahu nggak? Kamu ngelakuin hal yang nggak bisa dibatalin begitu aja. Susuk itu bukan cuma nyatuin benda ke tubuh, tapi nyatuin roh asing ke jiwamu. Kamu tahu siapa yang ngasih kamu susuk itu?" Alia menggeleng. Ia baru sadar. Selama ini ia bahkan tidak tahu nama wanita itu. Bahkan rumah tempat ia melakukan ritual menghilang saat ia coba cari kembali. "Waktu aku balik ke sana kemarin, rumahnya udah kosong. Kayak udah ditinggal puluhan tahun. Tapi aku yakin itu rumah yang sama." Rina menatap Alia dengan sorot khawatir. Ia meraih tangan sahabatnya. "Kita harus cari bantuan. Harus cepat. Kamu kelamaan tinggalin itu di tubuhmu, Li. Makin kuat dia nyatu, makin susah dilepas." Tapi sebelum mereka melanjutkan percakapan itu,
Lampu di kamar Rina tiba-tiba padam. Udara berubah dingin. TV menyala sendiri, memperlihatkan saluran kosong dengan suara gemerisik seperti bisikan-bisikan samar. Dari balik kegelapan, terdengar suara lembut namun menusuk tulang. Alia, kamu milikku. Jangan coba lari dariku. Alia teriak. Lampu kembali menyala, dan TV mati seketika. Rina langsung memeluk Alia yang tubuhnya gemetar hebat. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Setelah kejadian malam itu, Alia dan Rina memutuskan untuk tidak tinggal diam. Alia sudah tak bisa lagi menyangkal bahwa apa yang melekat di tubuhnya bukan sekadar energi, melainkan entitas. Makhluk tak kasat mata yang mulai menunjukkan klaim kepemilikan atas dirinya. Pagi-pagi sekali, mereka pergi ke lokasi tempat Alia pertama kali memasang susu. Namun, seperti yang Alia ceritakan, rumah tua itu kini tak lagi sama. Cat dindingnya mengelupas. Jendela-jendela tertutup rapat dengan kayu lapuk, dan semak liar mengelilinginya seperti pagar hidup. Ini dia, Rin. Tapi, waktu itu gak gini. Rumahnya bersih, terang, bahkan ada wangi melati. Ujar Alia, gemetar. Rina menatap bangunan itu dengan tajam. Ada hawa yang menyesakan di sekitar rumah itu. Seakan tempat itu pernah menyimpan banyak rahasia yang tidak ingin dibuka kembali. Mereka mencoba masuk. Pintu depan terkunci. Tapi lewat jendela samping, mereka berhasil menyelinap masuk. Di dalam, rumah itu dipenuhi debu tebal. Sofa usang, foto-foto tua tergantung miring di dinding, dan di tengah ruang tamu, sebuah meja kayu bundar dengan cermin besar masih berdiri kokoh. Alia mendekat. Di bawah meja itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah kotak besi kecil, penuh debu, dengan ukiran bunga melati. Saat dibuka, isinya membuat mereka membeku. Ada beberapa lembar foto wanita muda yang sama. Wajahnya sangat mirip dengan dukun susuk yang pernah ditemui Alia. Di belakang salah satu foto, tertulis nama. Laras Widyasari 1991. Laras. Itu dia. Aku yakin, itu nama wanita itu. Desis Alia. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Udara di dalam rumah tiba-tiba berubah drastis. Dingin menggigit, dan aroma melati memenuhi ruangan. Aroma yang sama saat Alia pertama kali datang ke tempat ini. Dan tiba-tiba, cermin besar di meja itu memunculkan pantulan yang berbeda. Bukan mereka. Bukan rumah tua. Tapi ruangan bersih penuh dupa dan kain putih. Seperti suasana ritual. Dan berdiri di tengahnya, sosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya merah darah. Senyum di wajahnya tak pernah berubah. Kalian tak seharusnya ke sini. Suara itu terdengar langsung di kepala mereka. Rina menarik tangan Alia. Kita pergi sekarang. Mereka berlari keluar rumah. Namun sebelum melewati halaman depan, cermin dari dalam rumah pecah sendiri dengan suara memekakan telinga. Suara tangis lirih mengikuti mereka hingga ke jalan. Setelah menjauh dari rumah itu, mereka menepi di sebuah warung tua. Nafas mereka terengah. Jantung masih berpacu cepat. Alia menggenggam foto yang ia ambil dari kotak itu. Rina mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari nama, Laras Widyasari. Dan hasil pencarian pertama membuat bulu kuduk mereka berdiri. Laras Widyasari, dukun cantik pengganda aura kecantikan. Tewas tragis dalam ritual pemindahan susuk. Jasadnya tak pernah ditemukan. 1991. Alia menatap layar ponsel itu dalam diam. Rin, jangan-jangan, yang masuk ke tubuhku, itu dia. Malam itu, setelah penemuan identitas Laras Widyasari, Alia duduk sendirian di kamar kos Rina. Ia memegang foto Laras dengan tangan gemetar, seperti mencoba mengingat, atau mungkin mencoba melupakan. Tapi wajah itu terus menghantuinya. Kenapa aku? Dari semua orang, kenapa aku yang dipilih? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia merasa ada yang janggal sejak awal. Wanita itu tidak meminta apapun darinya selain percaya. Dan sekarang, semua itu mulai terlihat sebagai perangkap yang terencana. Pagi harinya, Rina menemukan informasi mengejutkan. Li,
Ada satu orang yang pernah tinggal di daerah tempat Laras tinggal dulu. Namanya Bu Rahayu. Beliau dukun pijat. Katanya pernah kerja bareng Laras. Alia langsung bangkit. Kita temui dia sekarang. Rumah Bu Rahayu sederhana, terletak di pinggiran kota. Saat mereka tiba, wanita tua itu langsung menatap Alia dengan pandangan tajam, seolah sudah tahu kedatangan mereka. Kamu sudah pasang susuk dari Laras, ya? Alia mengangguk perlahan. Tapi saya gak tahu dia siapa waktu itu. Bu Rahayu menghela napas panjang. Ia mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, banyak gantungan janur, dupa kering, dan kendi tanah liat berisi air. Laras itu dulunya murid saya. Cantik, pintar, tapi serakah. Ia ingin jadi yang tercantik, dan dia berhasil. Susuk yang dia pakai bukan dari manusia, tapi dari makhluk perjanjian. Rina dan Alia saling pandang. Dia rela menyerahkan nyawanya, asal tetap muda dan cantik selamanya. Tapi malam sebelum ritual terakhir, dia dibakar hidup-hidup oleh warga. Tubuhnya tak pernah ditemukan karena dia sudah bukan manusia sepenuhnya. Sekarang, dia cari tubuh baru untuk dijadikan wadah. Dan kamu, Nak, adalah wadah itu. Alia membeku. Bibirnya bergetar. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Bu Rahayu memandangnya tajam. Karena kamu punya lubang dalam jiwamu, rasa sepi, dendam, luka, dan itu yang jadi jalan masuknya. Semakin kamu tak bahagia, semakin kuat dia menguasaimu. Alia termenung memandangi bayangan dirinya di cermin. Tapi kali ini, bayangan itu bergerak lebih dulu. Wajahnya berubah, menjadi wajah Laras. Senyum tipis, mata merah. Kamu tak bisa lari dariku. Alia, kamu adalah aku sekarang. Alia melempar cermin itu hingga pecah. Ia jatuh terduduk, menangis, tubuhnya menggigil hebat. Rina masuk. Panik. Li, kamu kenapa? Dia mulai masuk ke pikiranku. Rin, aku bisa dengar pikirannya, bisa rasakan amarahnya. Bahkan aku mulai mimpiin laki-laki. Lalu aku bangun dengan tubuh sakit semua, seperti habis disentuh sesuatu. Rina menggenggam tangan Alia. Kita belum selesai. Kita akan lawan dia. Aku di sini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia bermimpi berdiri di tengah api. Di seberangnya, Laras tersenyum sambil berkata, "Aku tidak mati. Aku hanya berpindah. Dan kamu, Alia, adalah pintuku ke dunia ini lagi." Sudah 2 hari Alia tak masuk kerja. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan yang paling mengerikan, matanya sering berubah warna saat marah. Kadang merah seperti bara api, kadang sepenuhnya hitam seperti lubang tanpa dasar. Rina mencatat semua perubahan itu. Ia takut, tapi ia tahu temannya masih di dalam sana. Masih berjuang. Malam itu, Alia kembali mengalami mimpi aneh. Tapi kali ini, ia bukan hanya melihat Laras. Ia merasakan apa yang Laras rasakan. Tubuhnya berdiri di tengah hutan, tanpa pakaian, hanya balutan kain putih di pinggang. Sekelilingnya ada lingkaran api dan bayangan-bayangan hitam besar. Dan satu suara terdengar jelas. Kecantikan tak didapat dengan doa, tapi dengan tumbal. Kamu tahu itu? Alia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Tangannya memegang belati, dan ia menusukkan benda itu ke jantungnya sendiri. Alia terbangun dengan dada sakit dan tangan penuh goresan. Rina membangunkannya, dan kaget saat melihat darah di tangan Alia. "Tanganmu kenapa?" Alia menangis. Panik. "Aku gak tahu. Aku tidur, terus bangun udah gini." Rina segera membersihkan lukanya. Tapi saat ia mengangkat kepala, matanya bertemu pandangan Alia. Dan untuk sesaat, itu bukan mata Alia. Wajah itu tersenyum. Dingin. "Terima kasih sudah menjagaku, Rina." Ucap suara yang bukan milik Alia. Rina terpaku. Alia." Alia menunduk. Tangannya menggenggam kepala. Bergetar. "Tolong aku, Rin." Dia
Dia mulai ambil alih. Dengan panik, Rina membawa Alia kembali ke rumah Bu Rahayu. Saat melihat Alia dari kejauhan, Bu Rahayu langsung melempar bunga kantil ke arah mereka. "Keluar! Jangan bawa roh itu ke rumahku!" Rina berteriak. "Tolong kami, Bu! Dia makin parah!" Bu Rahayu akhirnya luluh. Ia menyalakan dupa, menggambar rajah di lantai, dan menidurkan Alia di tengahnya. Ia memulai ritual kecil. Tapi baru beberapa detik membaca mantra, tubuh Alia mengejang hebat. Mulutnya berbicara. "Tapi itu bukan suara Alia. Kau yang membuatku jadi ini. Kau yang biarkan aku dibakar." Suara Laras. Nyaring. Penuh dendam. Bu Rahayu menahan napas. Ia menatap Rina dan berbisik. Dia belum sepenuhnya menguasai tubuh Alia. Tapi kalau ini dibiarkan, tubuh itu akan jadi miliknya selamanya. Setelah ritual dihentikan sementara karena tubuh Alia hampir kejang total, Bu Rahayu memberikan satu pesan. Alia harus menolak sendiri dari dalam. Hanya dia yang bisa mengusir Laras. Tapi jalan itu menyakitkan. Ia harus hadapi dosa-dosanya sendiri. Rina memandang temannya yang kini tertidur seperti mayat. Hening. Tapi dalam mimpinya, Alia berjalan di lorong panjang dengan cermin-cermin di kedua sisi. Setiap cermin memantulkan rasa sakit, rasa minder, penghinaan, jelek, gak laku, gak pantas dicinta. Dan di ujung lorong itu, Laras berdiri, tangan terulur. "Tinggal masuk ke tubuhku, dan kau tak akan pernah sakit hati lagi." Alia harus memilih. Tapi, apakah ia masih cukup kuat untuk menolak? Suasana kamar itu sunyi. Tapi dalam batin Alia, terjadi badai yang tak terlihat. Ia berdiri di antara puluhan cermin, masing-masing memantulkan versi dirinya. Yang dikucilkan, dihina, dipermalukan, ditinggal kekasih, dan bahkan yang nyaris bunuh diri karena merasa tak berharga. Lihatlah dirimu, Alia. Kamu selalu jadi korban. Kamu tidak dicintai. Kamu hanya dipakai dan dibuang. Suara Laras menggema dari balik bayangan. Ia berjalan keluar dari bayangannya sendiri, memakai gaun merah darah, kulit pucat, rambut panjang yang menutupi wajah sebagian. "Dengan susuku, kamu tak akan pernah diremehkan lagi. Tak akan pernah sendiri. Tak akan tua. Tak akan mati. Kau bisa jadi wanita paling diinginkan." Alia menunduk. Hatinya goyah. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia teringat semua luka itu. Satu persatu. Tapi kemudian, satu bayangan muncul dalam cermin. Wajah Rina. Sahabatnya. Satu-satunya yang tetap bersamanya. Meski ia berubah. "Aku gak mau jadi kamu, Laras," gumam Alia lirih. "Aku luka. Iya. Aku hancur. Iya. Tapi itu bukan alasan buat ngelangkah ke neraka." Wajah Laras berubah dingin. "Kau pikir dunia akan menyelamatkanmu? Dunia yang sudah menghancurkanmu?" Alia mengangkat wajahnya. "Kalau dunia jahat, biar aku jadi orang yang tetap baik di dalamnya. Meski berdarah-darah." Dan di saat itu juga, seluruh cermin pecah bersamaan. Ledakan cahaya menyelimuti semuanya. Tubuh Alia mendadak kejang hebat. Rina memegangnya erat di pangkuan. "Tahan, Alia. Aku di sini." Bu Rahayu melantunkan mantra terakhir. Lilin di sudut ruangan berkedip. Lalu padam serentak. Ruangan gelap total. Lalu, hening. Sesaat kemudian, tubuh Alia terhempas dan terdiam. "Alia?" bisik Rina dengan suara bergetar. Perlahan, kelopak mata itu terbuka. Mata normal, tidak merah, tidak hitam. "Rina, aku balik." Rina langsung memeluknya erat. Isak tangis mereka memenuhi ruangan. Tapi Bu Rahayu masih berdiri kaku. Matanya terpaku ke arah pojok ruangan. Laras belum pergi sepenuhnya. Dia masih ada di antara batas. "Kita belum selesai." Alia kembali tidur di kamar kos, ditemani Rina yang tak ingin meninggalkannya sendirian. Tapi tepat jam 3 dini hari, Alia terbangun. Bukan karena mimpi,
Tapi karena ada suara tawa wanita dari balik kaca jendela. Saat ia menoleh, bayangan Laras berdiri di luar sana, tanpa wajah. Tertawa pelan, sambil menunjuk langsung ke perut Alia. Tubuhmu mungkin aman, tapi aku sudah menanam benih di dalam dirimu. Alia terdiam. Tubuhnya dingin. Dan perlahan, darah mulai mengalir dari hidungnya. Pagi itu, Alia duduk lemas di ruang tamu kos Rina. Tangannya masih gemetar, mengusap pelan sisa darah kering di bawah hidungnya. Ia sudah mencoba tidur lagi, tapi bayangan Laras masih terus menghantuinya, selalu menunjuk ke perutnya. Rin. Aku ngerasa aneh. Seperti ada yang gerak di dalam tubuhku. Rina yang sedang menyeduh teh langsung menoleh. Gerak gimana maksudnya? Alia meraba perutnya. Kayak nadi yang berdetak, tapi dari dalam. Bukan jantung. Di sini. Rina mendekat, mencoba menyentuh. Tapi Alia langsung menepis tangannya. Jangan. Aku takut kalau itu bukan darahku. Rina akhirnya membawa Alia ke dokter kandungan. Meski awalnya malu dan bingung, mereka terpaksa menceritakan bahwa Alia pernah memakai susuk dari dukun dan mengalami gangguan aneh sejak itu. Dokter memeriksa dengan ekspresi datar, tapi saat memulai USG, wajahnya berubah. Hasilnya tidak normal. Di layar monitor, terlihat seperti kantung, tapi berdenyut pelan. Tidak seperti janin manusia. Saya sarankan rujukan ke rumah sakit besar. Ini bisa jadi kelainan atau tumor. Namun sebelum alat dilepas, layar monitor tiba-tiba berkedip sendiri. Sekilas muncul gambar wajah wanita dengan senyum mengerikan. Laras. Alia menjerit. Dokter bingung. Rina langsung menenangkan. Itu dia, Rin. Dia di dalam aku. Setelah pulang, Alia tak bisa tidur. Rasa geli dan nyeri dari dalam perut semakin menjadi-jadi. Kadang disertai bisikan di telinga. Bahkan tawa kecil seperti suara bayi. Dia tumbuh cepat. Dia ingin lahir. Tubuh Alia makin lemah. Ia seperti orang hamil. Padahal belum genap seminggu sejak insiden kerasukan. Rina panik dan menghubungi Bu Rahayu kembali. Bu, tolong. Sepertinya Laras tanam sesuatu di dalam tubuh Alia. Bu Rahayu di ujung telepon terdengar berat napasnya. Kalau benar, itu bukan bayi. Itu penitis. Ruh yang sengaja disiapkan untuk lahir kembali melalui manusia. Alia dijadikan wadah. Semalaman, Alia mendadak bisa berbicara dalam bahasa yang bukan dia kenal. Saat Rina coba rekam, suara dalam ponselnya berubah menjadi jeritan ratusan orang. Bahkan cermin di kamar pecah sendiri. Dinding kamar dipenuhi goresan-goresan samar berbentuk seperti angka. Dan satu kata. Nazlah. Rina menyalakan dupa dan membaca doa. Tapi itu tak mempan lagi. Kamu harus cabut, benih, itu sekarang. Ucap Bu Rahayu keesokan harinya. Tapi risikonya. Nyawa Alia yang jadi taruhan. Rina menatap Alia yang makin lemah. Tapi masih mencoba tersenyum. Kalau aku harus mati buat buang ini. Gak apa-apa. Aku gak mau jadi rumah buat setan. Hari itu, keputusan dibuat. Mereka akan melakukan pengusiran roh secara total. Tapi tidak cukup hanya ritual biasa. Harus dilakukan di tempat segalanya bermula. Tempat dukun itu? Tanya Rina. Bu Rahayu mengangguk. Iya. Kamu harus bawa dia ke sana. Di tengah malam. Dan siapkan dirimu. Karena bukan hanya Laras yang akan kalian hadapi. Malam itu, kabut menyelimuti jalanan sempit menuju desa tua di pinggiran kota, tempat dukun yang dulu memberi susuk pada Alia tinggal. Rumah itu kini kosong, ditinggalkan sejak beberapa tahun lalu setelah dukun wanita itu dikabarkan meninggal secara misterius. Tapi rumor berkata, roh sang dukun tak pernah pergi. Disinilah semuanya bermula. Gumam Rina sambil menggenggam tangan Alia yang tubuhnya kini kurus dan pucat seperti mayat hidup. Alia menggigil. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tapi bukan karena udara malam, melainkan karena bisikan yang terus terdengar di telinganya. Bawa aku pulang. Biarkan aku lahir.
Mereka masuk ke dalam rumah tua itu bersama Bu Rahayu dan 2 orang pendamping ritual, Ki Jayeng dan Embok Lastri, paranormal sepuh dari Jawa Tengah. Di tengah ruangan, mereka membuat lingkaran garam, dupa 7 rupa, dan segelas air mawar yang telah dirajah dengan mantra pemutus ikatan gaib. Alia duduk di tengah lingkaran dengan tubuh terikat kain putih, sementara matanya ditutup. Rina duduk di luar lingkaran, menggenggam foto masa kecil mereka berdua. Jangan takut, ya, Li. Kamu gak sendiri. Bu Rahayu mulai membacakan doa. Ki Jayeng menaburkan garam panas ke sekeliling, dan Embok Lastri mengikat tali merah di kedua pergelangan kaki Alia. Semua alat siap. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh bicara kecuali untuk memanggil nama Tuhan, ucap Bu Rahayu tegas. Tak lama setelah mantra dibacakan, tubuh Alia mulai mengejang. Nafasnya berubah kasar. Tangannya mencakar-cakar kain putih. Aku sakit, teriaknya. Dia mau keluar. Tiba-tiba, perut Alia bergerak sendiri seperti ada makhluk hidup di dalamnya. Kulitnya menegang, urat-urat timbul jelas. Rina menjerit, tapi ditahan Ki Jayeng. Jangan ganggu, itu bukan Alia yang bicara. Alia membuka mulutnya, dan suara wanita lain keluar. Suara yang dingin, dalam, dan penuh dendam. Kalian kira bisa cabut aku semudah itu? Dia milikku sekarang. Dan anakku akan lahir. Tiba-tiba lilin di 4 penjuru ruangan padam serentak. Angin berhembus dari dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup rapat. Bang! 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 Pintu-pintu dan dinding rumah mulai diketuk keras dari luar. Seperti ada ratusan tangan mencoba masuk. Rina mulai melihat halusinasi. Ia melihat dirinya di dalam kamar mandi kosan, menemukan Alia menggantung diri dengan wajah membusuk. Ia menjerit keras. Tidak, itu bukan nyata. Bu Rahayu meneriakkan mantra lebih kencang. Ki Jayeng menaburkan darah ayam hitam ke bara api, menciptakan asap tebal berbau busuk. Tiba-tiba tubuh Alia melayang beberapa sentimeter dari tanah. Matanya terbuka, hitam pekat seluruhnya. Dan ia tertawa. Kalian semua terlambat. Tapi saat itu juga, Rina berlari ke tengah lingkaran, melanggar pantangan. Alia, dengerin aku. Semua orang teriak agar dia keluar dari lingkaran, tapi sudah terlambat. Lingkaran itu pecah. Api menyala sendiri. Rumah mulai retak dari dalam. Dan tubuh Alia jatuh keras ke lantai. Semua diam. Lalu, teriakan bayi terdengar dari bawah lantai. Uwaah! Mereka semua saling pandang. Astaga! Bisik Embok Lastri. Benih itu sudah lahir. Rina menangis sambil memeluk Alia yang tak sadarkan diri. Tapi dari balik retakan lantai kayu tua itu, ada tangan mungil berwarna kehitaman muncul perlahan. Makhluk itu sudah keluar, dan ia bukan manusia. Alia terbangun di rumah sakit dengan kondisi tubuh yang lemah. Di sekelilingnya ada Rina, Bu Rahayu, dan seorang perawat berjaga. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah semua bayi di ruang bersalin menangis bersamaan saat Alia sadar. Perawat sampai menutup pintu karena suasananya sangat tidak wajar. Rina menggenggam tangan Alia. Kamu di rumah sakit sekarang. Setelah ritual itu, kamu pingsan. Tapi yang lainnya selamat. Alia hanya diam, lalu berbisik. Aku masih bisa dengar tangis bayi itu. Rina menatapnya heran. Bayi mana? Alia, gak ada bayi. Alia menatap lurus ke langit-langit. Air matanya jatuh. Bayi itu ada di dalam aku. Rina membawa Alia pulang ke rumah kos. Mereka sepakat meninggalkan tempat ritual itu. Tapi semuanya tidak kembali seperti semula. Sejak malam pertama Alia kembali, gangguan mulai datang lagi. Lebih parah, barang-barang jatuh sendiri. Cermin di kamar Alia retak. Lampu sering padam saat ia sendiri. Tapi yang paling mengerikan, setiap jam 3 pagi, suara bayi menangis terdengar dari bawah tempat tidurnya. Alia bahkan pernah merekamnya di ponsel. Tapi setiap ia putar ulang,
Hanya ada suara bisikan. "Ibu, aku lapar." Salah satu penghuni kos bernama Mita, yang kamarnya bersebelahan dengan Alia, mengeluh soal bau amis yang menyengat tiap malam dari kamar Alia. Kayak bau ari-ari busuk. "Rin, sumpah demi Tuhan, aku gak bisa tidur seminggu ini." Malam itu, Mita nekat mengetuk kamar Alia. Tapi tidak ada yang menjawab. "Alia, kamu gak apa-apa?" Saat Mita menyentuh gagang pintu, pintu terbuka sendiri. Ruangan gelap dan kosong. Tapi di tengah ruangan, ada gumpalan darah dan bercak lendir seperti bekas kelahiran. Mita menjerit dan kabur ke kamar bawah. Tapi sejak malam itu, Mita tidak pernah terlihat lagi. Pemilik kos menyangka dia kabur. Tapi Rina curiga. Beberapa hari kemudian, Rina memutuskan menemani Alia tidur. Tengah malam, Alia mengigau, berteriak seperti kesakitan. "Keluar! Jangan di dalam aku! Keluar!" Rina mencoba membangunkan, tapi seketika lampu mati. Gelap gulita. Lalu dari arah pintu lemari yang sedikit terbuka, ada sepasang mata kecil merah menyala mengintip. Suara bayi, tapi dengan desisan ular. "Ibu, aku lapar." Tiba-tiba lemari terbuka lebar, dan sosok bayi hitam berlendir, bertaring, dengan tangan panjang merayap keluar, merangkak ke arah Alia. Rina menjerit sekencang-kencangnya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lidahnya keluh, kepalanya seperti ditahan oleh sesuatu. Bayi itu merayap naik ke tubuh Alia, lalu masuk ke mulutnya. Alia tersedak keras, dan langsung terbangun sambil muntah darah ke lantai. Pagi harinya, tubuh Alia berubah. Matanya tidak lagi tampak hidup. Suaranya menjadi berat, datar. Saat Rina tanya, "Alia, kamu kenapa?" Dia hanya menjawab, "Aku bukan Alia." Rumah kos kini seperti tempat kematian. Sejak malam itu, Alia menjadi sosok yang asing, dingin, penuh tatapan kosong. Bahkan Rina pun merasa takut berada di dekatnya. "Alia, kamu belum makan apapun sejak kemarin." "Aku sudah makan, Rin," jawab Alia datar. "Tapi aku gak lihat." "Aku makan," teriaknya tiba-tiba. Matanya merah menyala. Rina mundur. Dadanya sesak. Alia bukan sahabatnya lagi. Sudah seminggu sejak Mita menghilang. Kini, satu lagi penghuni kos, Dina, juga tak terlihat. Sore itu, saat pemilik kos hendak memeriksa kamar Dina, ia membuka pintu dan tercium bau busuk menyengat. Ia menemukan kamar kosong, tapi di dindingnya ada bercak tangan kecil berlumur darah, menempel dari bawah hingga ke langit-langit. Pemilik kos panik dan langsung pergi ke rumah Rina, satu-satunya orang yang terlihat waras di tempat itu. Tapi saat hendak bercerita, sosok Alia muncul dari belakang dengan senyuman dingin. "Mereka tidak hilang. Mereka hanya memberi makan anakku." Rina yang semakin ketakutan memutuskan untuk menghubungi Bu Rahayu, sang dukun yang melakukan ritual susuk. Ia datang ke rumah sang dukun, tapi kondisi rumah itu kini seperti ditinggalkan. Berantakan, gelap, dan ada jejak darah kering mengarah ke belakang rumah. Di ruang belakang, Rina menemukan Bu Rahayu terduduk lemas, wajahnya penuh luka gores. Nafasnya pendek. "Bu, ini Rina. Tolong bantu Alia." Bu Rahayu hanya menatapnya dengan mata kosong, lalu berbisik, "Aku sudah memperingatkan dia. Susuk itu bukan untuk sembarangan orang. Yang dia lahirkan bukan manusia." Tiba-tiba, leher Bu Rahayu menjadi biru kehitaman, seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Rina mencoba menolong, tapi Bu Rahayu terangkat ke udara lalu. Lehernya patah dengan bunyi, krek, yang mengerikan. Rina menjerit dan kabur dari rumah itu. Malamnya, Rina tak bisa tidur. Ia menangis di kamar, memeluk jaket Alia yang dulu mereka beli bersama. Tapi saat ia mencoba tidur, ada suara langkah kecil merayap di atas plafon. Lalu, ketuk, 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 dari balik lemari. Perlahan, pintu lemari terbuka. Makhluk itu, bayi hitam berlendir, kini tumbuh lebih besar.
Giginya lebih tajam. Tangan dan kukunya panjang seperti milik kelelawar. Ia mendesis. Kau akan jadi ibu pengganti. Makhluk itu loncat ke atas Rina. Ia menjerit. Tapi tubuhnya kembali lumpuh. Makhluk itu membuka mulutnya lebar. Dan dari mulut itu keluar tangan manusia. Mencoba mencengkram wajah Rina. Tiba-tiba, Alia masuk ke kamar dan berteriak keras. Jangan sentuh Rina. Makhluk itu mematung, lalu menghilang seperti kabut hitam. Rina jatuh pingsan. Saat Rina tersadar, Alia duduk di sudut ruangan, menangis sesenggukan. Aku gak tahu harus gimana. Makhluk itu gak mau pergi. Dia hidup dari daging dan ketakutan. Dia makan mereka. Rin. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Rina memeluk Alia, walau dengan takut. Di saat itulah, dari bayangan di tembok, makhluk itu mengawasi mereka berdua, matanya merah membara.